kadang-kadang
التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والهداية إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وتوبه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره. Wama qadaru dan mereka orang Yahudi tidak mengagungkan Allah, dan mereka orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah. Di Yahudi saat ini maksudnya bukan semuanya, tapi ada satu orang Yahudi namanya Malik bin Suaib, itu membantah Nabi. Haqqa qadrihi, sebagaimana mestinya, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, atau memang betul-betul tidak tahu Allah dia itu kalau ketika mereka itu mengatakan kepada Nabi, membantah Nabi mengenai Al-Quran. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Ini katanya orang Yahudi, seorang dan namanya Malik. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Saking keselnya kepada Nabi, langsung katanya seperti itu. Pada Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Jadi ini ada namanya Farhas bin Azura sama Malik bin Suaib. Keduanya datang kepada Nabi. Yang bantah Malik bin Suaib ini datang kepada Nabi ditemani Farhas itu. Dia mengatakan kepada Nabi, Anshudukallah alladzi anzala Taurat ala Musa. Di pertama dia aja Faqala lahu Nabi mengatakan kepada Malik itu, Anshudukallah, aku bersumpah kepada Allah, zat yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Ditanya itu Malik oleh Nabi, kamu tahu temukan nggak di dalam Taurat itu? Apa itu? Allah membenci ulama kamu yang dulu. Ada nggak di Taurat? Ini bahasanya orang Yahudi, orang alimnya itu namanya Habr itu namanya orang alim julukannya. Waktu Malik al-Maluk kadang itu pas Malik memang dia itu ya yang dialimkan di kalangan orang Yahudi, dan dia temu gitu. Nanti katanya sebelum itu ada dia. Kamu temukan nggak dalam Taurat itu ulama kamu itu yang penuh dibenci Allah? Wakana bina malukin, dalam Taurat memang ada. Nah, Malik jawabnya iya ada. Lah dia itu Malik itu memang suka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Yaitu pas begitu, Bapak Nabi anta habrun samin. Nah, kamu gak gemuk? Gitu kan? Ayat singgung kan? Kamu gak gemuk? Kalau dalam Taurat ada tulisan begitu, kalau kamu gemuk, maka dia marah. Jadi gitu kan oleh Nabi.
mengatakan ma'anzalallahu ala basyarin syai'. Allah tidak menurunkan kepada satu pun manusia apapun, nggak ada. Taurat, Quran, Injil juga ada. Makanya dia. Nah teman-temannya yang bersama dia, termasuk Fantas tadi itu, langsung tersinggung juga. Kita aja dapat kitab Taurat, malah dia itu bilang seperti itu. Wah, ada Musa. Musa sudah tidak dapat Taurat, jadi gitu kan. Jadi katanya nggak ada yang diturunkan kepada manusia apapun, kitab apapun nggak ada. Maka langsung disentil sama temannya sendiri itu. Kamu mau gitu? Coba Musa tidak dapat kitab Taurat. Faqala wallahi ma anzalallahu ala basyarin syai'. Malah demi Allah, dia mengatakan demi Allah, Allah nggak menurunkan apapun, kitab apapun. Maka ketika orang Yahudi mendengar kata-katanya Malik seperti itu, dia marah. Dia itu membaca kitab Tauratnya Nabi Musa. Maka ditanya, "Falima qulta hadza?" Kenapa kamu berani ngomong begitu? Karena Muhammad itu yang bikin aku marah sehingga aku mau mengatakan seperti itu. Wa anta idza ghadabta taqul 'ala Allah ghairal haq. Biasa Anda kalau benci sama orang ngawur kata-katanya itu. Katanya temannya sendiri. Karena nggak mau mengakui kesalahan, akhirnya orang-orang Yahudi mencopot jabatannya jadi ulama. Jadi ulama itu bagi mereka jabatan, sehingga jabatan dicopot oleh mereka. Posisinya Malik bin Shu'aib diganti oleh Ka'ab bin Ashraf, sama nakalnya ya. Ka'ab bin Ashraf itu. Nah itu seperti itu, sehingga diabadikan dalam Al-Quran bahwa qadarullah haqqa qadri. Orang Yahudi ditujukan khusus kepada itu Malik bin Shu'aib itu tidak bisa mengagungkan Allah sebagai mestinya. Nah penyakit-penyakit Yahudi seperti ini akan bermunculan di akhir zaman umatnya Nabi. Maka jangan sampai sifat-sifat seperti ini ada dalam diri orang Islam, khusus kita. Semoga dijauhkan oleh Allah. Amin. Wa ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Qul, katakan Muhammad kepada mereka itu Yahudi, man anzal kitab alladzi ja'a bi Musa. Siapa anzala yang telah menurunkan Alkitab, kitab Taurat, alladzi ja'a bi Musa, yang dibawa Musa, nuran wa hudan, yang itu adalah menjadi cahaya dan hidayah, petunjuk. Cahaya yang nyata dalam dirinya dan petunjuk yang nyata untuk orang lain. Artinya begitu ya. Jadi Taurat ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, nuran wa huda. Al-Quran juga punya sifat nuran wa huda. Nur maksudnya cahaya dalam dirinya, kemudian wa huda, petunjuk yang menunjukkan orang lain yang jelas. Linnasi, dan linnasi, petunjuk bagi manusia. Ya ja'alunahu qaratisatu bidunaha wa 'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala akal. Ya ja'alunahu, mereka menjadikannya kitab itu Taurat qaratisa, cerai-berai, lembaran-lembaran yang berupa kertas itu. Tubdunah, yang mereka lihat itu memperlihatkan ma yuhibbuna idza tubdunah, kalian tampakkan, perlihatkan. Maknanya begini di sini. Jadi mereka itu wa tukhfuna katsiran, dan menyembunyikan mimma fiha, apa yang ada dalam kitab Taurat, katsiran, banyak, seperti sifat-sifat Nabi. Dan lewat itu kebiasaan Yahudi, apa yang
nyata ada di dalam diri Nabi, sifat Nabi mereka sembunyikan. Nah, ini maknanya lam yaktubuhu aslan. Mereka itu tidak menulis kitab Taurat yang asli, atau mereka menulisnya tapi banyak yang disembunyikan atau diselewengkan, sehingga tidak ada kitab Taurat itu asli sampai sekarang. Orang Yahudi mereka sudah merubah-rubah dan mengganti bahkan. Wa ayatul innallahi begitulah khabrasan. Dan ini satu ayat ini juga memang ada isyarat Allah membenci al-habrus samin, orang alimnya Yahudi yang gemuk. Malah ada dalam kitab Tirmidzi itu ciri-ciri orang alim akhir zaman itu gemuk. Iya, kalau terus banyak, tapi lebih banyak lagi orang alim yang di akhir zaman itu gemuk-gemuk. Kalau Pak Warna katanya memang orang tirakat. Puasa madang longan burung longan. Puasa lah terus gitu. Takutnya nggak jadi ulama akhir zaman ini. Copot ulamanya ndak. Iya, kita ada dalam kitab Tirmidzi. Ini orang Yahudi yang mereka itu ulama, ternyata memang ada tulisan dibenci oleh Allah, ulama mereka yang wallahu wa'ulimtum dan kalian telah diajari oleh Allah malam ta'lamu apa yang kalian tidak tahu. Di sini khitabnya adalah Yahudi. Wa'ulimtum, kalian wahai Yahudi sudah diajarkan di dalam Al-Quran malam ta'lamu apa yang kalian tidak tahu. Mereka tidak tahu isi Al-Quran, tapi banyak orang-orang Yahudi yang memperdalami Al-Quran itu banyak. Bukan pengen dapat hidayah pahala atau apa, tapi pengen menghancurkan Islam. Debat. Bahkan mereka yang banyak hafal lebih banyak, tapi dalam rangka untuk mencari kelemahan orang Islam sehingga mudah untuk dihancurkan. Itu orang Yahudi. Sehingga banyak yang menemukan ternyata di tengah alas, tengah hutan itu ada orang-orang yang hafal Quran, celana pendek, kausan, hafal Quran. Ternyata mereka itu bukan orang Islam, itu orang Yahudi. Karena pengen mencari titik kelemahan orang Islam untuk dihancurkan. Jadi kita juga kalau begini, wah mereka ngapal apalagi saya harus hafal nih gitu kan. Mereka menghafal untuk kebatilan, kita menghafal untuk kebenaran. Malam ta'lam ya. Maka bahasa di sini wa'ulimtum, sebetulnya khitabnya kepada Yahudi. Kalian sudah diajari itu wahai Yahudi dalam Quran malam ta'lam apa yang kalian tidak tahu. Antum kalian itu tidak tahu, walau apapun juga bapak kalian, kakek nenek moyang kalian itu tidak tahu juga. Minat Taurat dari apa yang di Taurat. Ini menjelaskan iltabasa alaikum waqtalaftum bi. Mereka suka ikhtilaf ya. Mereka suka bikin apa itu tidak jelas gitu. Itu sebenarnya sifat-sifat mereka sudah ada dalam Al-Quran, diterangkan oleh Allah kepada umat Islam. Kalau katakan oleh Muhammad Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Allah yang telah menurunkan Taurat. Kemudian biarkan mereka, Fi qaulihim ada dalam kesesatan mereka. Yal'afuna, mereka itu bersenda-gura atau bermain-main. Biarkan mereka main-main dalam kesesatan. Main-main dalam kesesatan. Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita juga harus tahu ya, antara Nabi Adam kemudian Nabi Nuh, ya, Adam Nuh ya, jadi Nabi Adam ketemu Nabi Nuh itu 1100
tahun, 1100 tahun. Baru ada Nabi Nuh. Coba ya sering. Dan kita udah 1400 Mati. tahun. Nah, itu udah lama lagi ya. Hidupnya Nabi Adam 960 tahun. Gak ada apa-apa, separuhnya gak ada. Dan kemudian antara Nabi Idris, Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika 40 tahun. Umurnya ada dalam kalangan kaumnya 1000 tahun, kurang 50. Hidupnya Nabi Nuh setelah terjadinya topan badai itu cuma 60 tahun. Wakil Nuh, tapi ada yang mengatakan Nabi Nuh itu diutus menjadi nabi ketika umur 355 tahun, bukan 40 tahun. Orang dulu, nabi-nabi dulu mulai panjang-panjang. Dan kalau Nabi Ibrahim lahirnya, jadi ketika udah dunia itu umur 2000 tahun, dari Nabi Adam ketemu Nabi Ibrahim, lahirnya Nabi Ibrahim itu umurnya dari Nabi Adam ketemu itu Nabi Ibrahim 2000 tahun. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu ketemu 10 generasi. Hidupnya Nabi Ibrahim kan 175 tahun. Nabi Ibrahim mulai 175 tahun. Putra-putra beliau semuanya jadi nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu keturunannya sama Nabi Ibrahim. Dan kalau Nabi Ismail itu hidupnya 130 tahun. Wakana Nabi Matabu, ketika Nabi Ibrahim sudah tidak ada, meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail umurnya sudah 89. 89 umurnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim wafat. Saudaranya Nabi Ismail itu Nabi Ishak, selisih 14 tahun. Walaupun ba'dahu bi'arba'ata asyara. Nabi Ishak lahirnya selisih Nabi Ismail 14 tahun. Hidupnya Nabi Ishak 180 tahun, panjang-panjang. Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, itu hidupnya 147 tahun. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak, Nabi Yusuf hidupnya 120 tahun. Antara Nabi Yusuf, Nabi Musa selisih 400 tahun. Antara Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu selisih 560 tahun. Selalu ada Nabi terus ya. Nabi nggak ada Nabi, Nabi nggak ada Nabi. Wah, Syamsa Nabi Musa hidupnya umurnya 120 tahun. Antara Nabi Musa, Nabi Daud itu selisihnya 599 tahun. Hidupnya Nabi Daud 100 tahun. Punya putra namanya Nabi Sulaiman. Umurnya cuma 50 lebih tahun. Nabi Sulaiman tidak lama. Antara Nabi Sulaiman lahirnya Nabi Sulaiman dan lahirnya Nabi SAW itu 1700 tahun. Antara Nabi Sulaiman ketemu kelahiran Nabi. Kalau Nabi Ayub hidupnya 63 tahun, sama seperti Nabi. Wakana mutadabalai tertimpa bala, penyakit apa itu? Lepra, kulit itu 7 tahun. Nah ini apa umurnya para nabi terdahulu itu ya 100 lebih lah ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dikasih umur oleh Allah 63 tahun. Sehingga amal umat baina 60 wa
yakin umurnya umatku kurang lebih 60-70 tahun. Baina sab'a wa sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Nah, kita kan kalau umurnya udah 50-60 kan ya bos, tinggal beberapa dari lagi. Aduh. Ini berapa hari? Makanya kalau udah 60 3 tahun lagi kalau dapat umurnya Rasulullah. Jangan petakilan kalau udah umurnya 60 tahun. Apalagi tinggal 10-3 tahun lagi. 3 tahun lagi kalau nyampe. Mana enak-enak? Iya makanya saya suruh dokter suruh makan gak enak gak mau. Memang umurnya tambah berapa dok? Ya udah terserah bapak gitu. Dilarang enak-enak. Wahada kita benar-benar mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wahada Quran ini kita benar-benar kita anzalna yang Allah turunkan mubarakun yang diberkahi penuh barokah musaddiqun yang membenarkan alladzi baina yadayhi kitab-kitab sebelumnya. Walidunzira dan agar engkau Muhammad memberi peringatan ummal qura kepada penduduk Ummul Qura yaitu Makkah. Ya, dan sebutan Ummul Qura memang di Al-Quran ada. Negeri Makkah itu namanya Ummul Qura. Wa man hawla dan sekitarnya, sekitar ahli Makkah. Waladina dan orang-orang yu'minun mereka beriman bil akhirati dengan akhirat. Yu'minun mereka beriman dengan ayat akhir. Wa dan mereka yu'minun mereka akan beriman dengan Al-Quran. Wa dan mereka ala sholatihim atas sholat mereka yang hafiduna akan menjaga. Kalau akan beriman dengan akhirat, mesti mereka akan beriman dengan Al-Quran. Dan mereka pasti akan menjaga sholatnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Amin. Istiqomah kepada kita untuk sama-sama menyusuri tauladnya Al-Quran. Daburi Al-Quran. Masak jam berapa?